Jabar News TV, Najas TV. Dalam perbincangan hangat ini, tentu saja saya menjanjikan banyak hal terkait dengan peristiwa atau agenda atau penyelenggaraan pilkada serentak di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Para netizen dan pemirsa Jabar News TV, kita akan bincang-bincang selama kurang lebih 30 menit ke depan terkait dengan hal-hal apa saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang sangat bahagia ini. Tentu saja saya sudah ditemani langsung oleh Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sukabumi, Bapak Yuda. Beliau juga merangkap sebagai Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi. Dan sudah jelas beliau adalah tokoh penting, tokoh sentral di Kabupaten Sukabumi. Salah satu daerah yang menurut publik ini Kabupaten Sukabumi masuk dalam penyelenggaraan pilkada. Namun begitu, kita akan bincang-bincang terkait situasi dan kondisi, tapi ada ranah-ranah tertentu mungkin beliau akan menyampaikan di samping sebagai ketua partai, beliau juga sebagai ketua dewan terkait dengan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi. Atur nuhun. Pak Yuda, saya panggil Pak Yuda atau Kang Yuda ya? Kang Yuda aja lah. Yuda. Pak Yuda jadi bapak ya. Oh, Yuda. Kan ketinggal anom gitu ya kan. Kan kita santai aja ya kan. Sukabumi. Salah satu daerah yang menurut publik ini Kabupaten Sukabumi masuk dalam penyelenggaraan pilkada. Namun begitu, kita akan bincang-bincang terkait situasi dan kondisi, tapi ada ranah-ranah tertentu mungkin beliau akan menyampaikan di samping sebagai ketua partai, beliau juga sebagai ketua dewan terkait dengan pemerintahan di Kabupaten Sukabumi. Atur nuhun. Pak Yuda, saya panggil Pak Yuda atau Kang Yuda ya? Kang Yuda aja lah. Yuda. Pak Yuda jadi bapak ya. Oh, Yuda. Kan ketinggal anom gitu ya kan. Kan kita santai aja ya kan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih diterima hangat oleh Akang di sini sebagai Sohibul Bet dan ex officio ketua partai dalam hal ini. Jadi sebelum menyangkut agenda pilkada, saya membaca mencermati beberapa pemberitaan khususnya di Jawa Barat dan lebih khusus lagi di Kabupaten Sukabumi. Ini maskot KPU penyelenggara pilkada ini kan bentuknya penyu kan. Ini penyu ini konon ini binatang yang khas di Kabupaten Sukabumi. Nah, ini pengetahuan barangkali seorang Kang Yuda dalam hal maskot berbentuk atau gambarnya itu penyu. Ini kan sudah dipublikasikan oleh KPU. Tentu saja Akang sebagai warga khususnya Kabupaten Sukabumi, saya minta tanggapan ini soal maskot berbentuk penyu gitu di Kabupaten Sukabumi. Baik, terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Jabar News yang selalu setia, saya rasa bersama-sama dengan Jabar News untuk menggali informasi terbaik di Jawa Barat. Ucapan terima kasih pastinya saya ucapkan kepada seluruh masyarakat yang menonton bahwa hari ini Kabupaten Sukabumi masuk di Jabar News, dan satu kebanggaan saya rasa bagi saya, kak saya diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama berbincang di dalam kegiatan pada pagi hari ini. Pertanyaan tadi perihal mengenai ikon yang ada di Kabupaten Sukabumi yaitu penyu. Perlu saya jelaskan bahwa Kabupaten Sukabumi mendapat sebuah anugerah yang mana memang penyu ini
ada penangkaran penyu di Kabupaten Sukabumi, yaitu di Ujung Genteng. Ujung Genteng. Jadi dari zaman dulu itu memang penyu itu sering bertelur secara alamiah dari tahun-tahun zaman dulu itu di daerah Ujung Genteng. Nah, dulu itu memang penyu ini dianggap sesuatu binatang yang sakral ya kan di Kabupaten Sukabumi, dan melihat bahwa perlu adanya sebuah pengamanan terhadap penyu ini, karena penyu ini adalah binatang yang langka ini dan perlu diamankan. Jadi memang penyu ini adalah yang ada di Kabupaten Sukabumi. Apa itu teh? Tukik apa? Oke, ya. Tukik anak penyu. Anak penyu. Saya baru dengar tukik anak penyu. Dan penangkarannya ada di Ujung Genteng. Ujung Genteng. Oh. Ya. Jadi ini penting bagi masyarakat khususnya Kabupaten Sukabumi. Ini juga mungkin belum tahu semuanya mungkin ya Kabupaten Sukabumi. Tapi bagi khalayak di Jawa Barat khususnya Bandung dan sekitarnya, kalau buat saya ini baru dengar sekarang. Tukik anak penyu, ternyata di Kabupaten Sukabumi itu penyu menjadi hewan yang langka. Betul. Dan dilindungi. Artinya ini tidak diperjualbelikan ya? Tidak diperjualbelikan. Nah, berarti penangkaran itu dilindungi oleh pemerintah? Dilindungi oleh pemerintah secara undang-undang. Kalau dulu ini kan penyu ini sekali bertelur ini kan ratusan. Nah itu secara ilegal itu diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab, diperjualbelikan. Nah ini yang memang sedang selalu dilindungi yang di sana. Kami berharap tidak punah lah penyu-penyu yang ada di. Berarti ini alasan yang sangat kuat bagi pemerintah terkait dan KPU sebagai penyelenggara pilkada menempatkan hewan penyu menjadi ikon penyelenggaraan. Kemudian ini menjadi maskot gitu. Jadi maskot. Dan saya kira partai politik, ormas, OKP, media, masyarakat dan sebagainya itu happy ya kan dengan maskot. Ya, happy, karena memang menerima itu, terwakili dengan itu, karena memang yang tadi saya sebutkan bahwa alhamdulillah kita diberikan sebuah anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa penyu ini bertelurnya di pantai kami di Kabupaten Sukabumi. Oke, pemirsa Jabar News TV, alhamdulillah saya dapat pengetahuan dan pencerahan terkait dengan hewan penyu. Oke, selanjutnya Kang, ini terkait dengan situasi kekinian. Ini masih dalam suasana pandemi. Ya. Tentu saja kan ini menjadi tantangan, kemudian ini juga menjadi problem tersendiri begitu dalam konteks pilkada di Kabupaten Sukabumi. Tentu ini menjadi pemberitaan yang cukup hangat dan akan terus berlangsung persoalan pandemi ini. Ya. Saya perlu tanggapan dari Kang Yuda sebagai orang nomor 1 di DPRD dan orang nomor 1 di Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi. Tentu kan ini menjadi tema utama dan perbincangan terus gitu ya di pelayanan publik. Ini menyangkut situasi pandemi sekarang hingga akhir tahun ke depan, misalkan menjelang pilkada. Apa kira-kira yang ada dalam pemikiran Kang Yuda terkait pandemi sekarang? Ya, pandemi COVID-19 ini adalah sebuah musibah saya rasa, dan ini secara nasional dan juga baik secara internasional. Memang ini adalah cobaan di tahun 2020 dan juga ini efek juga ada di Indonesia dan pada khususnya pun juga ada di Kabupaten Sukabumi. Memang selama 4 bulan lalu dengan adanya wabah ini, ya kan, memang kita betul-betul mencoba melakukan langkah-langkah pastinya untuk bagaimana melindungi masyarakat daripada wabah pandemi COVID-19 ini. Memang ini sesuatu yang luar biasa ya kan bagi kami untuk bagaimana sekarang ini lebih kepada kehidupan yang jadi berubah. Memang secara baiknya itu kita ini hidup jadi lebih higienis, kita lebih hidup lebih bersih ya kan. Dan juga ada beberapa hal yaitu tadi harus memakai masker, sanitizer dan lain-lain. Jadi memang ada sesuatu yang baru yang menjadikan perubahan atau new normal yang ada di Kabupaten Sukabumi. Di awal terjadinya ini memang pemerintah daerah bersama-sama kami di legislatif mencoba menciptakan sebuah formula, terutama di dalam bagaimana melindungi masyarakat dan juga bagaimana merefocusing anggaran kami
untuk diprioritaskan kepada penanganan COVID-19 ini. Karena memang dengan adanya COVID-19 ini ada 3 poin yang terkena dampak. Yang pertama pastinya kesehatan, yang kedua yaitu sosial pastinya juga, yang ketiga adalah ekonomi. Dengan 3 poin itu kami di sini merasa bahwa perlu adanya sebuah langkah-langkah konkret dan juga ada permen dan juga peraturan presiden, dan juga di situ menguatkan saya rasa untuk bagaimana segera pemerintah daerah dan juga didukung oleh legislatif untuk bagaimana bisa mengambil sebuah langkah-langkah. Jadi langkah-langkah selama 4 bulan kemarin memang anggaran di Kabupaten Sukabumi ini sudah musik masuk ke anggaran COVID-19, dan kami di DPRD juga menciptakan yang namanya pansus pengawasan anggaran COVID tersebut, agar anggaran-anggaran ini kami awasi dan sebagai hak dan fungsi kami di legislatif yaitu pengawasan. Jadi kami mengawasi ini harus benar-benar tepat sasaran dan tepat guna. Karena memang ini adalah sebuah tantangan saya rasa bagi kita selaku pelayan daripada masyarakat untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa bagaimana kita menghadapi, melawan COVID-19. Jadi di kesehatan ini harus dipersiapkan, ya kan, bagaimana penanganan, juga harus ada yang namanya ruangan isolasi dan lain-lain, ada rapid test, ada yang namanya swab dan lain-lain, dan itu semuanya memakai biaya. Terus yang kedua, perihal mengenai sosial sendiri pun juga kemarin kita pun juga mengalami yang namanya PSBB. Pada saat PSBB, stay at home, nggak bisa kemana-mana, ini kan ada masyarakat juga secara sosial ini yang harus melakukan kegiatannya keluar dari rumah. Dengan dia diam di rumah, maka dia kemungkinan tidak mendapatkan sebuah income. Nah ini memang menjadikan sebuah langkah dari kesosialan untuk mengambil langkah. Nah ini pun juga harus jelas. Di dalam perjalanannya pun juga ada kerikil-kerikil pastinya, dengan adanya tumpang tindih data, dengan adanya bantuan-bantuan yang memang ada yang dapat, ada yang tidak. Padahal secara teknis ini ada dari beberapa pintu lah, ada dari beberapa pintu bantuan-bantuan daripada sosial ini. Yang ketiga yang paling kami khawatirkan adalah dari ekonomi. Dengan adanya PSBB, dengan adanya stay at home, ekonomi ini terdampak sangat luar biasa, terutama di bidang ekonomi di kepariwisataan. Kabupaten Sukabumi mengusung ekonomi wisata. Kita punya pantai, kita punya pegunungan, dan ini menjadikan salah satu penopang sebetulnya yang akan kita dongkrak untuk bagaimana menciptakan pendapatan asli daerah. Tetapi dengan adanya COVID-19 ini, maka menjadi sebuah dampak yang luar biasa, karena pastinya para wisata akan drop. Yang kedua, perhotelan pun juga okupasinya akan drop, ya kan. Restoran dan segala macam pun juga orang sudah nggak berani datang ke sana. Nah sekarang sudah berangsur-angsur dengan adanya protokoler COVID-19 dan lain-lain, dan juga ini bisa berangsur kembali baik. Kami pun juga sangat khawatir karena Kabupaten Sukabumi pun juga dikelilingi oleh industrial yang ada di Kabupaten Sukabumi dengan penyerapan tenaga kerja yang cukup luar biasa. Kami khawatir juga dengan adanya penutupan ekspor impor ini, pabrik-pabrik ini tidak bisa melakukan ekspor impornya dan menyetop produksinya. Dengan menyetop produksi berarti akan ada perampingan tenaga kerja. Ini kami sangat khawatirkan. Dengan adanya perampingan tenaga kerja, maka akan terjadilah unemployment atau penganggur. Dengan adanya pengangguran, bahasa yang saya selalu tidak suka itu dengar itu adalah misbar atau miskin baru. Waduh, itu yang kami betul-betul sangat khawatir lah dengan itu. Jadi kami mencoba memberikan sebuah konsep, ya kan, kita koordinasi dengan pemerintah daerah. Konsep apa supaya sahabat-sahabat kita dari dunia pekerja ini yang memang tidak beruntung, misalnya ada yang masuk ke dalam perampingan tenaga kerja ini, bisa diberikan sebuah lapangan pekerjaan dari segi sistem padat karya. Nah ini yang sedang terus kita dorong kepada pemerintah daerah agar padat karya ini bisa dilaksanakan di tiap-tiap desa. Karena Kabupaten Sukabumi ini kan ada 386 desa, 47 kecamatan dan kabupaten terluas sejauh barat, dan memang paling dekat dengan Jakarta, dengan kota besar, dan orang Sukabumi ini ada yang tempatnya di luar, dan pada saat dia kembali ke Sukabumi, ya ternyata masyarakat ini kan
yang sangat berisiko juga untuk kembali ke Sukabumi. Kita kan tidak tahu dari mana dan lain-lain. Nah ini memang COVID-19 ini saya rasa menjadikan sebuah konsentrasi yang sangat luar biasa untuk Kabupaten Sukabumi, dan kami terus akan mencari dan juga mengambil sebuah langkah-langkah dan solusi-solusi, insya Allah kami sinergis dengan pemerintah daerah demi untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Perihal mengenai tadi, memang Kabupaten Sukabumi ini sedang tahun politik untuk Kabupaten Sukabumi, yaitu pilkada di tahun 2020 ini. Seharusnya ini dilaksanakan di bulan Juni, tapi dengan adanya COVID jadi ada kemunduran. Jadi ini pun juga menjadi efek, saya rasa, dengan adanya kemunduran. Dan juga kami pun juga konsultasi dengan KPU, kami juga konsultasi dengan Polres. Skema apa yang akan dijalankan di dalam rangka pilkada di tahun 2020 ini? Karena pilkada sudah diputuskan oleh kementerian dari pusat ini bahwa akan dilaksanakan di Desember tanggal 9 kalau nggak salah itu. Tanggal 9 atau berapa ya? Tanggal 9 Desember itu akan dilaksanakan. Dengan fase pendaftaran terakhir tanggal 4 tanggal 5 ini. Berarti kan masa kampanyenya selama sekian bulan ke depan. Kampanye skema apa yang bisa dikeluarkan oleh KPU dan bisa disepakati, ya kan, seperti apa supaya kampanye ini pun juga tidak melanggar daripada protokoler melawan COVID, ya kan. Nah ini juglaknya memang belum kami terima. Kami khawatir dengan adanya pun juga akan tunduk dan taat kepada aturan yang sudah disahkan nantinya juglaknya seperti apa. Dan ini sebuah tantangan juga, sesuatu yang baru saya rasa, karena tiap 5 tahun sekali perhelatan ini saya rasa biasa, tapi yang kali ini nih tidak seperti biasanya, ya kan. Dan ini perlu adanya sebuah tenaga ekstra, ya kan, perlu adanya sebuah pemikiran ekstra bagaimana kita memenangkan hati rakyat di dalam kontestasi ini tapi tidak menyalahi protokoler COVID. Nah, ya pastinya masyarakat juga sudah mengetahui bahwa pesta demokrasi ini biasanya dilakukan dengan euforia, ya kan, dengan berbagai cara lah, dengan kampanye terbuka lah, dengan tapi kok sekarang enggak. Apakah ini efeknya seperti apa, ya kan? Karena memang masyarakat Kabupaten Sukabumi ini sangat berharap, dan saya meyakini bahwa di Kabupaten Sukabumi sekitar 2 juta jiwa ini adalah pemilih-pemilih yang cerdas dan sangat bisa dari Partai Gerindra, gitu. Pertanyaan terakhir kan di segmen 1. Ya. Anggaran yang digelontorkan untuk penanganan dalam COVID-19 ya di Sukabumi, dan anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk KPU sebagai penyelenggara pilkada, itu berapa itu? Ya, kalau anggaran di Kabupaten Sukabumi yang di-refocusing ini dari APBD ini sekitar 300 miliar. Itu anggaran 2020. Belum lagi anggaran dari DAK-DAU itu diambil juga, dan juga ada penurunan PAD, ya kan, dikarenakan memang ekonominya drop, ya kan. Jadi kalau dihitung itu 300 ditambah yang dikembalikan ke pusat itu, ya total jenderal di sekitar 700 miliar. Kami pun juga anggaran di DPRD pun juga terkena refocusing. Hampir 50% terkena refocusing juga dikembalikan untuk COVID-19. Jadi perlu saya sampaikan, kami DPRD selama anggaran 2020 ini SPPD kami ini tidak ada. Tapi alhamdulillah kita berkomitmen 50 anggota DPRD tetap kita bekerja tanpa SPPD. Jadi tetap kita bikin pengawasan dan lain-lain tanpa SPPD, karena kunjungan kerja dan segala macam sudah tidak dilakukan oleh kami. Jadi kami komitmen, alhamdulillah. Saya juga hormat kepada seluruh anggota DPRD di Kabupaten Sukabumi bahwa masih terus mau bekerja nyata dan juga terus memberikan pengabdiannya untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi, meskipun SPPD kami ini pun juga dialokasikan kembali ke COVID-19. Jadi luar biasa. Untuk anggaran KPU sebetulnya dari tahun 2020 lalu pada saat ada sepatakan memang tidak ada yang terkena refocusing, jadi masih tetap teramankan di sana, karena itu pun juga arahan dari pusat bahwa yang anggaran KPU penyelenggara pemilu pilkada ini tidak
tidak terkena refocusing. Jadi kondisinya masih tetap aman. Hanya saja dengan adanya perubahan-perubahan tadi, pastinya di anggaran perubahan ini pastinya akan ada pengajuan anggaran hidup untuk anggaran tambahan dan belum ada pembahasan itu. Jadi kelihatannya ini akan sebentar lagi kita akan bahas secara rinci. Cuman kami meyakini bahwa anggaran untuk KPU ini sudah teramankan dari awal, termasuk Panwas dan juga termasuk di pengamanannya baik TNI maupun Polri dan instansi-instansi yang tergabung di dalam pengamanan dan pelaksanaan pemilu kada yang ada di Kabupaten Sukabumi. Baik, pemirsa Jabar News TV, bincang-bincang akan kami lanjutkan setelah jeda iklan pariwara berikut. Peta koalisi di Pilkada Kabupaten Sukabumi, idealnya itu kan ketua partai mencalonkan diri. Biasanya mencalonkan diri. Kan kata publik mah kekuasaan itu menggoda. Biasanya mah kalau ketua partai itu mencalonkan. Ini saya rada mungkin para publik tuh ya, sebagian publik di Kabupaten Sukabumi bertanya-tanya kunaon ketua partai Gerindra Sukabumi itu nyalonkeun. Apakah karena masih menjabat sebagai ketua dewan atau cukup aja ketua dewan aja mencalonkan aja yang lain? Baik. Apa tanggapan Kang gimana Kang ini soalnya? Ada pertanyaan ini memang banyak dipertanyakan sebetulnya. Jadi saya terus terang saja memang perhelatan ini adalah satu perhelatan yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Partai Gerindra diberikan sebuah kepercayaan oleh masyarakat hari ini sebagai partai pemenang, dan juga alhamdulillah saya secara sendiri pun juga berharap, saya rasa pun juga tidak berlebihan, saya rasa apabila memang Partai Gerindra harus ikut di dalam kontestasi ini, memajukan kadernya untuk masuk ke dalam bursa pilkada yang akan dilaksanakan di 2020 ini. Saya rasa tidak berlebihan karena memang kami sebagai partai pemenang, saya rasa tadi disampaikan pun juga ya biasanya ya kan itu masuk. Tapi saya melihat bahwa kekuasaan itu bukan segala-galanya. Saya pribadi melihat bahwa kekuasaan itu bukan segala-galanya. Saya melihat bahwa apa yang saya lakukan hari ini belum selesai. Saya hari ini sedang belajar mengabdikan diri saya untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi. Hari ini saya diberikan kesempatan dan diridhoi oleh Allah dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat adalah sebagai anggota DPRD dan diberikan kesempatan mimpin DPRD. Jadi apabila saya melihat ini saja belum selesai, kok langsung karena melihat ada momentum di sini langsung lagi ikut di dalam kontestasi ini, saya melihat bahwa hal yang belum selesai kok sudah ditinggalkan untuk meraih sesuatu yang memang lebih baik lagi untuk masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Saya melihat secara politik bahwa perlu adanya sebuah keselarasan. Di DPRD saya diberikan kepercayaan dan kami pun juga memberikan salah satu nantinya yang akan diusung oleh Partai Gerindra itu nantinya duduk untuk masuk di dalam perhelatan pilkada. Jadi konsep kami pastinya bupatinya dari Gerindra, ketua DPRD-nya pun dari Gerindra. Jadi di 2020 ini apabila itu diberikan kepercayaan dan diberikan kesempatan oleh masyarakat, saya rasa langkah kami di dalam memberikan kesejahteraan adil dan makmur bagi masyarakat Sukabumi ini akan mudah untuk direalisasikan. Jadi saya di sini akan fokus di DPRD, nantinya yang akan diberikan rekomendasi oleh Pak Prabowo Subianto untuk masuk di dalam kontestasi, pastinya kita membawa alur pemerintahan ke depan gitu ya. Artinya dalam benak publik Partai Gerindra di Kabupaten Sukabumi itu sebagai pemegang bandul nanti. Dan sekarang pun nampaknya sebagai pengatur ritme, sebagai konduktor dan sebagainya. Saya minta tanggapan dari Bang Yuda terkait dengan posisi di DPRD, kaitannya dengan gedung di DPRD sebagai ketua DPRD terkait dengan perkembangan pemerintahan hari ini yang notabene adalah incumbent dan mencalonkan bupati, wakil bupati dan sekda ini kan posisinya beliau pada ikut kontestasi ya. Kontestasi gitu.
Ini bagaimana dengan alur pemerintahan sekarang hingga menjelang nanti ke pendaftaran misalkan? Ini bagaimana tanggapan sebagai ketua dewan? Ya, saya rasa sesuatu yang biasa ya. Pada saat incumbent maju kembali, misalnya wakilnya pun juga ikut kontestasi kembali, hari ini pun juga sekdanya ikut dalam kontestasi. Saya rasa kalau berbicara di politik ini hal yang biasa. Biasa ya. Tetapi saya melihat bahwa di DPRD sendiri, karena di sini ranah rumah kami melihat situasi kebatinan di DPRD ini tidak terpecah-pecah. Kami berkomitmen bahwa akan melaksanakan sesuai dengan tupoksi kami di 3 pilar fungsi dan kewajiban kami, yaitu di legislasi atau perda atau peraturan daerah, yang kedua di budgeting atau penganggaran, yang ketiga adalah di monitoring atau pengawasan. Jadi kami stick di situ, kami berkomitmen di sana bahwa pilkada ini kalau menurut kami secara politik ini adalah hal yang biasa. Jadi DPRD di sana pun juga mengusung politik happy, mengusung politik bergembira saja. Jadi tidak ada gesekan, tidak ada blok-blokan, karena kami sepakat, kami berkomitmen bahwa kami kerja di DPRD ini untuk masyarakat. Di sana memang terbagi dari 9 fraksi ya. Kebetulan kami sebagai fraksi pemenang, ada 9 anggota dewan, tapi kami tidak bisa bekerja sendiri karena sistemnya adalah kolektif kolegial. Kami lebih mengedepankan profesional kerja kami sebagai pengabdi daripada masyarakat. Jadi disepakati juga dan semua berkomitmen bahwa meskipun kita berbeda fraksi, tetapi demi kepentingan masyarakat kami akan bersama-sama. Jadi ada ruang antara kepentingan rakyat dan kepentingan politik. Tapi kepentingan rakyat harus bisa menjadi prioritas dan mengalahkan kepentingan politik. Jadi ini yang harus bisa ini dengan cerdas, difahami dengan cerdas, dan alhamdulillah anggota DPRD 50 ini mempunyai pemikiran-pemikiran cerdas, mempunyai sebuah komitmen yang sama untuk bekerja untuk masyarakat. Jadi saya rasa di DPRD mungkin tidak pernah bisa, mungkin tidak dilihat ya bahwa di sini sudah ada blok-blokan. Wah, ini bloknya partai A, bukan pengusungan ini nggak ada. Tetapi pada saat keluar dari sana, pada saat kita ini sesuai dengan patsunis partai, pastinya kita akan berjuang. Dan saya melihat dengan adanya paradigma baru ini, dengan adanya sebuah komitmen ini, saya rasa masyarakat tidak akan menjadi korban daripada pilkada. Jadi pilkada saya melihat bahwa dan juga kawan-kawan di DPRD ini banyak milenialnya gitu loh, termasuk saya pun juga mewakili pemuda. Jadi kami ingin mengusung sebuah demokrasi yang betul-betul baru, demokrasi yang tidak baper, ya kan, tidak pakai, ya kan. Jadi kita lebih senang apabila ya perhelatannya biasa saja, ini bukan sebuah pertempuran, bukan sebuah peperangan, tapi ini sebuah pertandingan. Kalau kita berbicara peperangan berarti harus ada yang korban. Kalau kita berbicara pertempuran berarti ada yang tersakiti. Tetapi kita ingin membawa bahwa ini adalah seperti pertandingan. Di dalam pertandingan, contohlah pertandingan bola, pertandingan MMA sendiri, baku hantam, tonjok-tonjok, selesai itu dia gabrugan nanya, waduh sesalaman. Tapi memang pasti saja akan ada pertandingan bola, supporter galut. Itu sudah ada juga. Nah, tetapi kami melihat ini bukan pertempuran. Kami melihat ini bukan sebuah peperangan, tapi pertandingan. Kalau pertandingan supporter dengan supporter berantem tapi selesai juga. Tidak ada yang dibawa pulang. Jakmania jeung Persib Bandung taktuk tapi balik kene aman. Jadi itu yang kami. Hal itu pasti akan ada. Karena memang pada saat kita ingin memenangkan sesuatu itu pastikan dengan daya upaya. Tapi dengan kita mencoba mensosialisasikan ini kepada seluruh kader partai, ini semoga bisa meredam dan juga menghilangkan, tidak hanya meminimalis, menghilangkan gesekan yang akan dikhawatirkan oleh semuanya. Jadi saya pun juga bagian daripada forum komunikasi pimpinan daerah. Saya juga komunikasi dengan Kapolres, komunikasi dengan Dandim selaku yang mengawal pilkada ini. Jadi kami pun juga sepakat, kemarin pun juga baru kita tanda tangani kesepakatan pilkada damai, ya kan, dan itu menjadikan sebuah platform, sebuah dasar, sebuah pijakan kita agar tiap-tiap ketua partai ini bisa membina dan juga bisa menjamin supaya tidak ada gesekan di lapangan. Jadi
Itu mungkin yang tadi dipertanyakan. Jadi kalau kami di DPD tadi saja saya baru selesai rapat, berbeda fraksi tapi demi kepentingan masyarakat ya kita Satu happy aja. aja, nggak ada. Kalau kerja ini nggak pakai senyum saya rasa akan jadi beban. Saya khawatir kalau saya stres ya kan, karena kita ini kalau misalnya stres ini kerja, aduh orang power gak usah bilang jadi stroke gitu. Iya, menarik kan. Oke kan, selanjutnya gini, ini kan incumbent pada maju, Ya. yang sekarang sedang menjabat ini sekarang mereka pada maju. Saya ingin mengkonfirmasi bahwa Partai Gerindra itu betul ya menggaransi nama Pak Ajo untuk maju dalam kontestasi ini. Artinya dia bagian dari Partai Gerindra atau gimana? Ya, sebetulnya bukan berbicara garansi, tetapi Pak Ajo Sarjono memang diperbincangkan di Partai Gerindra, dikarenakan beliau posisi hari ini adalah sebagai wakil bupati, dan juga beliau ini mendaftar di Partai Gerindra. Jadi yang mendaftar di Partai Gerindra pada saat kita buka pembukaan pendaftaran dan juga penjaringan bakal calon ini memang cukup fenomenal. Sampai 24 pendaftar di kami ini, ya kan, dari berbagai karakter dan juga dari berbagai figur, ya kan. Jadi memang hari ini sudah mengkerucut dan ini sudah kami serahkan hasil dari fit and property dan segala macam itu sudah kami serahkan ke tingkat Jawa Barat. Dan di tingkat Jawa Barat pun juga mengkerucut. Memang ada nama Pak Ajo Sarjono di sana yang masuk dalam pengkerucutan itu, salah satunya itu pun juga sudah disampaikan ke tingkat pusat karena rekomendasinya pastinya dari tingkat pusat yang ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto selaku Ketua Umum dan Ketua Pembina Partai Gerindra. Jadi memang di masyarakat ramai banyak perbincangan bahwa Pak Ajo ini diyakini bakal berangkat dari Partai Gerindra. Saya di sini melihat bahwa Pak Ajo memang mengikuti mekanisme dan juga kepada para pendaftar yang lain pun juga mempunyai sebuah peluang yang sama, ya kan, pada saat mendaftar itu. Tetapi kan ada sebuah sistem ya, ada sebuah sistem yang nantinya akan mengkerucut di nama yang paling terakhir. Dan juga Partai Gerindra pun juga di sini tidak bisa berangkat sendiri karena kami ini 9 kursi ini belum mencukupi kuota untuk bisa mendaftar. Jadi kami harus berkoalisi. Jadi komunikasi koalisi pun juga sudah kami lakukan, sudah jauh-jauh hari dan sekarang sebentar lagi sudah mau masuk ke finalisasi. Ya, kami berharap nantinya pastinya saya selaku kader Partai Gerindra, siapapun yang diputuskan melalui rekomendasi Pak Prabowo Subianto, pastinya kami akan menerima itu dan kami mempunyai tugas untuk memenangkan nama yang nantinya akan direkomendasi oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa Gerindra Kabupaten Sukabumi saat ini siap untuk bertanding. Tinggal nanti namanya siapa yang akan kami pasarkan kepada masyarakat dan juga konsep-konsep apa yang nantinya akan kami persembahkan untuk masyarakat agar nantinya bisa menjadikan suatu harapan dari masyarakat dan perlu kita realisasikan. Jadi saya rasa itu, jadi bukan garansi ya. Kalau garansi, aduh saya melebihi daripada Allah dan juga saya melebihi daripada bos saya Pak Prabowo Subianto. Jadi saya rasa saya nggak berani menggaransi itu. Tetapi memang Pak Ajo mengikuti mekanisme itu. Jadi saya rasa tidak berlebihan kalau memang Pak Ajo ini muncul karena memang Pak Ajo ini mempunyai hasil survei yang cukup signifikan di 38%, ya kan. Jadi saya rasa menjadikan sebuah isu yang rame lah pastinya di Kabupaten Sukabumi karena ya biasalah itu. Tapi memang hari ini rekomendasinya belum keluar, jadi saya nggak berani untuk berbicara lebih jauh dari situ. Cuman Pak Ajo memang memiliki mekanisme. Begitupun juga dengan yang lain, ada kader internal juga yang ikut mendaftar, tapi proses di DPC di Kabupaten Sukabumi sudah selesai, sudah diserahkan kepada DPD para pendaftar itu dan sekarang sudah nyampe di DPP dan kita tunggu moga-moga minggu-minggu ini ada rekomendasi yang diserahkan kepada DPC untuk nantinya diserahkan kepada ya. Insya Allah nanti pada saat deklarasi saya sih kalau berkenan ya Jabar News kami mengundang gitu pada saat deklarasi. Bu Reni Kang, pasca meninggalnya Bu Reni. Ya, dengan adanya ini maka akan terjadi sebuah perubahan konstelasi. Saya rasa Partai Gerindra sangat terbuka untuk bisa berkoalisi dengan PDIP, bisa berkoalisi juga dengan P3, dan bisa berkoalisi juga dengan PKB dan PAN, juga partai-partai yang lain sebetulnya.
ya kan? Jadi Partai PKS, Partai Golkar, dan juga Partai Demokrat. Jadi sangat terbuka lah. Sangat kita ya. terbuka. Karena kalau bahasa ininya tuh sebelum janur kuning, sebelum janur kuning ini saya rasa, gitu ya. bobogohan yang mana wae masih bisa gitu. Iya, betul. Jadi saya rasa akan, kalau komunikasi saya rasa akan sangat mudah. Cuman pastinya kan ada prinsip-prinsip partai yang harus disepakati bersama. Jadi itulah yang memang menjadikan sebuah dasar ya koalisi ini bisa terjadi atau tidak. Karena PDIP sudah mengeluarkan nama dan sudah ada SK. Kalau Gerindra ini kan belum ada SK, belum ada rekom juga. Jadi saya rasa masih sangat cair ya kan. Cuman ada prinsip-prinsip khusus lah yang tidak bisa saya buka di dalam media ini, di dalam forum ini, karena nanti sajalah kita tunggu pada saat nanti pendaftaran atau pada saat deklarasi. Jadi memang komunikasi setelah pasca itu memang ada kan, ada komunikasi dengan PDIP, ada komunikasi juga dengan P3 ya. Alangkah indah kalau memang koalisinya bersatu ya kan. Saya rasa kerja pun juga nggak terlalu berat, lebih efektif ya kan. Kenapa tidak? Jadi saya rasa masih sangat cair lah, masih sangat cair. Oke Kang, terakhir. Beberapa waktu yang lalu pemberitaan cukup signifikan di Kabupaten Sukabumi terkait dengan netralitas ASN atau PNS. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada deklarasi para kepala desa nih di Kabupaten Sukabumi. Ada deklarasi. Ini kan terkait dengan netralitas dalam konteks pilkada. Jadi tanggapan dari Ageng sebagai ketua dewan ya, mencermati perkembangan tentang hal tersebut. Gimana? Ya, eloknya apabila memang ASN ini mau masuk ke dalam ranah kontestasi pilkada, berarti di situ masuk ke dalam sebuah tata cara Bomnya bareng satu barisan gitu ya. Untuk koalisi gitu. Apa kira-kira? Ya, komunikasi kami memang sudah berjalan perihal pilkada ini dengan PKB, dengan P3, tentunya sudah 1 tahun lebih, ya kan? Pak dari pihak PDIP pun juga sudah ada sebuah komunikasi dari awal sebelum adanya muncul calon-calon, ya kan. Jadi saya rasa komunikasi kami sangat mudah untuk bisa dikomunikasikan. Jadi dengan pasca ya meninggalnya almarhumah Ibu Reni, pastinya akan ada sebuah perubahan konstelasi. Kalau kemarin kan P3 dengan PDI sudah solid, sudah selesai lah ya kita anggap produk politik. Eloknya ya harusnya alangkah elok apabila menanggalkan ke ASN-nya. Jadi tidak ber-ASN lah gitu loh bajunya, tapi ya secara gentle ya secara elok, ya saya bicara secara elok ya, ini seharusnya ditanggalkan itu supaya fair play lah, ya kan. Jadi saya sih melihat bahwa ya kami menyerahkan lah kepada Panwas yang mempunyai otoritas atas itu, kami menyerahkan sepenuhnya kepada Panwas untuk bagaimana menilai hal itu. Tapi kami di sini melihat bahwa eloknya, lebih fairnya ditanggalkan, ya kan. Nah, memang adalah kita mendapatkan informasi itu ya kami serahkan kepada pihak Panwas untuk bisa mengambil sebuah langkah-langkah. Perihal mengenai deklarasi kepala desa, saya pun juga ya eloknya ditahan dulu, ya kan, karena memang produk kepala desa pun juga adalah produk politik sebetulnya, politik paling awal loh gitu kan ya harusnya kan menahan diri dulu lah. Nanti setelah ada pendaftaran yang sah, baru nanti ya tinggal silakan lah. Kami Partai Gerindra pastinya tidak mau intervensi dan juga tidak suka diintervensi. Jadi kami lebih senang dialirkan saja. Kami tidak mau mengganggu. Kami sebetulnya lebih senang kepada sebuah pertandingan perhelatan yang fair play. Kami ingin melihat apabila nantinya pimpinan daerah ini pertanding ini secara fair play, kan nanti jadi pimpinan daerah pun juga bekerjanya pun juga secara fair juga, secara ya tidak terbebani lah, jadi enak gitu loh. Tapi ya itulah yang namanya politik ini kan. Ya, yang namanya politik ini kan apapun yang harus dilakukan kan dilakukan demi kemenangan ya. Saya rasa ya, tidak bisa di ini juga gitu. Jadi saya rasa kami serahkan kepada Panwas, karena Panwas yang mempunyai otoritas atas itu. Ya, apakah ada pelanggaran di sana, apakah ada hal yang perlu diberikan
sebuah langkah-langkah dari Panwas ya kami mempersilahkan kepada Panwas. Pak Mukas kan, kemarin DPR RI Komisi 2 itu kan sudah memanggil KPU tentang kaitan penyelenggaraan pilkada. Ya. Ada wacana ini mau dalam bentuk daring gitu. Ya. Ini bagaimana ini kalau misalnya Ya. kejadian daring? Ya. Apa tanggapan Kang gimana? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya sudah komunikasi juga karena saya sudah dapat informasi perihal itu juga. Jadi kami belum melihat juknis juklaknya seperti apa. Jadi memang tanpa ada juknis juklak, koridor mana yang kami harus pakai? Jadi mana yang bisa jadi pelanggaran, mana yang harus tidak dijadikan pelanggaran, yang kami belum tahu. Kami belum tahu juknis juklaknya seperti apa, platform dasar apa, aturan apa yang perlu kami pegang. Cuman kalaupun juga ini terjadi secara daring, berarti ada sesuatu sistem kampanye atau sosialisasi yang baru, ya kan? Jadi kami pun juga di sini pastinya akan konsolidasi, akan merapakan rapat pimpinan DPC dulu untuk bagaimana kita bisa masuk juga ke ranah itu, ya kan? Supaya nantinya kita mempersiapkan bagaimana kita mensosialisasikan yang akan kita menangkan nantinya. Ready, kami siap, kami harus lakukan dan kami wajib menangkan. Wajib aing wajib upaya. Atau sunah seperti yang lain. Kalau misalnya rekom dari Pak Prabowo sudah keluar berarti wajib. Ya, wajib ya. Jadi anda sampai sekarang sholat 5 waktu. Ya, udah. Baik pemirsa Jabar News TV, nampaknya ada hal yang sangat dan cukup menarik bagi kita semua. Pertama bahwa pilkada ini sebuah pertandingan. Kemudian kedua, Gerindra nampaknya adalah lumbung para pemimpin sebagai pejuang politik. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sistem atau mekanisme juklak juknis yang nanti diatur pada proses politik di pilkada nanti. Nampaknya Gerindra siap bertarung dalam pertandingan ini, apapun cuaca politik dan aneka sistem atau mekanisme yang nanti diselenggarakan oleh KPU. Terima kasih atas bincang-bincang hari ini ke Ketua Gerindra Kabupaten Sukabumi. Kemudian terima kasih juga para yang hadir di tempat ini. Salam kebangsaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Supagara, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi. Sebelah kiri saya adalah Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Bapak Agus Firmansyah. Sebelah kanan pun juga Wakil Sekretaris, Saudari Suci. Kami di sini mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap Partai Gerindra dan juga setia dengan Partai Gerindra. Insya Allah kami akan selalu bekerja nyata untuk masyarakat. Gerindra bekerja tidak lelah, mengabdi tiada henti. Salam Indonesia Raya. Gerindra.